Baik, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Di sini kami akan membuat video mengenai presentasi kami masing-masing. Dengan mata kuliah Teori Pembangunan dengan dosen pengampu, Syahril Budiman, SOS MM. Baik, sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, nama saya Baharadian Lumban Raja, dengan Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan NIM 21102019. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik, nama saya Raul Gonzales dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21102038. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Baharadian Lumban Raja. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya terlebih dahulu, yaitu mengenai kepentingan pembangunan ibu kota negara atau IKN. Baik, selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu latar belakang atau pendahuluan. Ibu kota merupakan suatu pengertian dari suatu negara yang telah diatur di dalam undang-undang. Setiap negara ibu kota mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kegiatan pemerintahan. Sebagai segala aspek kegiatan pemerintahan, ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu, ibu kota juga mencerminkan sisi kebudayaan dari negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk menunjukkan negara tersebut agar masyarakatnya menjadi makmur dan kehidupannya yang cukup. Negara dikatakan maju dan berkembang apabila pembangunan dan pengelolaannya telah dapat dan tidak merugikan pihak manapun. Mengelola ibu kota memang bukan hal yang mudah, karena harus diperhitungkan dengan matang agar kemudian hari tidak akan menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintahan negara juga harus mempertimbangkan segala macam dampak yang artinya tidak akan memperbatalkan negara tersebut. Baik, selanjutnya. Kajian pustaka literatur review. Wardani yang melakukan penelitian tentang analisis perbandingan normal return saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden dan pengumuman susunan kabinet pada saham aktor industri, menghubungkan bahwa adanya perbedaan abnormal return saham yang didefinisikan sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden dan sesudah peristiwa pemilu presiden pengumuman susunan kabinet. Reaksi ini berdampak positif pada saham sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti terdapat informasi yang menghadap penting oleh para investor. Selanjutnya. Potret permasalahan atau fenomena. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana analisis landasan filosofi, sosiologi, dan yuridis pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Yang kedua, bagaimana problematika yuridis prosedural pemindahan Ibu Kota Negara baru dalam sistem kehidupan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pemilihan Ibu Kota Negara Republik Indonesia baru berdasarkan tingkat kebencanaan. Yang keempat, bagaimana definisi etis pemindahan ibu kota negara, masalah ketimbangan sosial dan lingkungan dalam ruang perkotaan menurut David Harvey. Yang kelima, bagaimana isu strategis terkait transportasi dalam pembangunan perencanaan pembangunan ibu kota negara atau IKN baru.
Yang keenam, bagaimana kebutuhan standar dalam pembangunan ibu kota negara baru antara konsekuensi dan implementasi. Yang ketujuh, bagaimana pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara Kalimantan Timur. Yang kedelapan, bagaimana implikasi hukum pertahanan terhadap pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang kesembilan, bagaimana analisis kesiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam wacana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke kota Palangkaraya. Yang ke-10, bagaimana proyek lintas batas administrasi analisis partisipasi Republik dalam proses perencanaan ibu kota negara baru Indonesia, Republik Indonesia. Yang ke-11, bagaimana analisis pemindahan ibu kota negara. Baik, selanjutnya. Pembahasan terhadap permasalahan. Yaitu analisis landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat rapat terbatas di kantor Presiden. Rencana ini didasari oleh pertimbangan kondisi Kota Jakarta dinilai sudah tidak memungkinkan sebagai ibu kota. Yang rencananya pemindahan kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politis maupun masyarakat keahlian umum, baik berupa dukungan maupun penolakan. Rencana Undang-Undang atau RUU Ibu Kota Negara atau IKN pun akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR, sehingga disahkan pada 18 Januari 2022. Hal ini tersebut lebih didasar pada pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur bahwa pemerintahan pusat dapat membentuk kawasan khusus yang dalam konteks naskah akademik ibu kota negara. Maka kawasan khusus calon ibu kota negara akan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharsono Monoarfa, menyebutkan titik nol adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau IKN, dan titik lokasi Istana Negara, tepat berada di tengah-tengah Indonesia. Naskah akademik IKN dapat dijadikan sebagai landasan hukum awal dari upaya pemindahan ibu kota negara. Baik, selanjutnya. Problematika yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Wacana pemindahan ibu kota negara baru atau IKNB memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi prosedurnya. Beberapa masalah yuridis khususnya menyangkut isi prosedurnya, padahal ekstensi ibu kota bagi suatu negara amatlah penting, terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status ibu kota negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis, sebab beberapa sektor seolah disebut tanpa adanya pertimbangan yuridis lantaran hukum disahkannya undang-undang yang mengatur perihal pemindahan IKNB tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah solusi yang tepat guna mengantisipasi masalah yuridis pemindahan IKNB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu pemilihan ibu kota negara Republik Indonesia
baru berdasarkan tingkat kebencanaan. Pemikiran pemindahan ibu kota NKRI sudah ada pada era Presiden Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Alasan pemindahan ibu kota biasanya disebabkan adanya ekonomi dan politik. Alasan yang rasional adalah daya dukung dan kapasitas lingkungan yang sudah tidak mampu. Kegiatan ekonomi ditandai untuk melihat masyarakat dan dari aspek kebencanaan, yaitu kejadian bencana, risiko bencana minimal, potensi bencana yang minimal, dan kearifan lokal. Metode penelitian adalah suatu keputusan dengan menggunakan analisis data Méliès and Humberman. Hasil dan diskusi menunjukkan bahwa dari segi kebencanaan ketiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, memiliki jenis bencana yang sama, dengan risiko dan potensi bencana yang tidak jauh berbeda, seperti kebakaran hutan dan lahan gambut, kekeringan, banjir rob, gempa bumi, dan tsunami. Akan tetapi dari ketiga provinsi tersebut, yang memiliki risiko dan potensi bencana minimal adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pilihan utama dalam aspek kebencanaan karena risiko dan potensi bencana paling minimal. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu dimensi etis pemindahan ibu kota negara. Masalah ketimpangan sosial dan lingkungan dalam ruang perkotaan menurut David Harvey. Menurut David Harvey, membahas dampak pembangunan ruang perkotaan di bawah gerak kapitalisme menurut pemikiran David Harvey. Sebagai seseorang ilmuwan geografi, Harvey berpandangan bahwa pembentukan ruang perkotaan telah meningkatkan ketimpangan akibat sifat modal dalam sistem kapitalisme yang hakikatnya selalu berputar dan mencari keuntungan. Harvey berargumen bahwa pembentukan kota-kota baru telah terjadi sejak ratusan tahun lalu sebagai koneksi dari sifat modal yang harus berkomunikasi mencari keuntungan. Rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat dianalisis dari sudut pandang teori Harvey. Rencana tersebut bertujuan mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata dan berkelanjutan, serta memberikan harapan pemerintah ekonomi. Namun, agar harapan tersebut menjadi kenyataan, aspek-aspek etis perlu dipertimbangkan dalam pembangunan ruang perekonomian baru. Hal ini karena menurut Harvey, sepanjang sejarah kapitalisme, pembangunan ruang perkotaan umumnya menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar dan berulangnya krisis ekonomi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu isu strategis terkait transportasi dalam pengembangan perencanaan pembangunan ibu kota negara atau IKN. Permasalahan transportasi menjadi salah satu faktor pendorong pemindahan ibu kota negara atau IKN ke lokasi baru. Oleh sebab itu, sudah selayaknya aspek transportasi perlu dipertimbangkan secara matang dalam perencanaan pembangunan IKN baru. Artikel ini bertujuan untuk membahas beberapa isu strategis terkait transportasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mendukung perencanaan pembangunan IKN. Artikel ini disusun melalui desak studi dengan menggunakan sumber data dari buku, publikasi ilmiah, dan media elektronik. Penekanan pembahasan isu strategis diarahkan pada Ensos Lernet, negara yang berpengalaman memindahkan IKN terutama dalam aspek manajemen transportasi. Tinjauan literatur terkait potensi
penerapan TOD pada simpul transportasi di IKN, dan tinjauan literatur tentang prospek penggunaan sistem transportasi berkelanjutan di IKN. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan standar dalam pembangunan ibu kota negara baru antara konsepsi dan implementasi. Otorita dan Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru atau IKNB dapat bersinergi dalam membuat standar prosedur privasi atau SPO, penerapan standar dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan atau LHK di dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah IKNB dengan tim ahli sebagai pelaksana monefnya. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan telah menerapkan standar dan instrumen LHK yang tersedia. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Semua negara memerlukan sistem pemerintahan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menganut sistem presidensial menerapkan konsep trias politik sebagai upaya memisahkan kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang 1945 secara tersial mendukung konsep tersebut dengan menjelaskan masing-masing tugas dari kewenangan cabang kekuasaan dalam pasal yang berbeda. Tugas dan wewenang Presiden sebagai lembaga eksekutif diatur dalam pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 2, dan pasal 20 ayat 4. Adapun DPR sebagai lembaga legislatif diatur secara jelas dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22. Sedangkan MA dan MK atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sebagai cabang yudikatif diatur dalam pasal 24. Jurusan ini mencoba mengurai pada hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Presiden sebagai pelaksana undang-undang tentunya membutuhkan support dari DPR sebagai pembuat undang-undang, sebagai pembuat undang-undang agar dapat mewujudkan pelaksanaan perpindahan ibu kota negara baru. Hal ini menjadi penting dikarenakan penetapan dan pelaksanaan undang-undang diawasi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Harapannya adalah penyelenggara pemerintah dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan kestabilan negara tetap berjaga. Dan selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu implikasi hukum pertahanan terhadap pemerintahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Implikasi hukum pertahanan terhadap pemindahan ibu kota negara berimplikasi langsung terhadap pengaturan hak nomine dan hukum agraria untuk invasi berdasarkan harapan masyarakat dan kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencermati implikasi hukum agraria terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dan untuk mencermati pengaturan hak nomine dalam hukum agraria untuk investasi berdasarkan harapan masyarakat dan kearifan lokal terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Metode yang digunakan, metode yuridis normatif
Konsep teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori kewenangan, teori penjejangan, norma, teori sistem hukum, dan teori perlindungan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan secara langsung hukum pertahanan terhadap warga masyarakat atau adat suku, badan hukum, pemerintahan, dan swasta mengatur terhadap fenomena yang konflik dan kabur diatur berdasarkan terhadap formulasi kebijakan legislatif. Merancang, membentuk hingga pengesahan sebuah undang-undang, tahapan aplikasi kebijakan yudikatif, mengimplementasikan, melaksanakan undang-undang berlaku dan sah, mengikat semua warga masyarakat, terutama setiap orang, badan hukum yang terbukti melakukan penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan privat. Selanjutnya yaitu analisis kesiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam wacana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke kota Palangkaraya. Baik, secara umum pemerintahan daerah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut. Namun Gubernur Provinsi Kalteng mengingatkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika wacana tersebut benar-benar akan diwujudkan. Beberapa persoalan pokok tersebut adalah kesiapan anggaran untuk membangun infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan SDM, dan aspek-aspek sosial budaya yang perlu untuk diperhatikan. Studi ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa fenomena serta analisis dokumentif, baik yang bersumber dari surat kabar, pemberitaan di radio maupun di televisi, dan studi lapangan oleh peneliti. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah Kalteng sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, dekorasi, dan daya dukung lingkungan hidup. Penelitian menyimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yaitu analisis pemindahan ibu kota negara. Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Juga menjadi pusat pemerintah dan pusat bisnis yang mengumumnya memiliki daya tarik sebagai produk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota. Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta dari Januari 1946 sampai 1949 karena Perang Kemerdekaan. Dari Bukit Tinggi di Sumatera Barat juga sempat menjadi ibu kota saat Presiden Soekarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda antara Desember 1984 dan Juni 1949. Bireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi ibu kota negara walau hanya seminggu lamanya. Dan setelah itu kota kembali ke Jakarta menanti kemerdekaan melalui proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi di berbagai negara dan berbagai negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibu kota lama ke tempat baru. Seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Keibo ke Tokyo di Jepang. Keberhasilan
relokasi ibu kota dapat terjadi di negara menuju maju maupun berkembang. Di Dubai dikenal di seluruh dunia sebagai kota bisnis utama, tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di India, Mumbai adalah ibu kota bisnis, sementara New Delhi sebagai pusat pemerintahan. Alasan umum pemindahan ibu kota adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibu kotanya. Tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibu kotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibu kotanya memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mengkaji masalah di Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih presentasi yang saya buat dan yang saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya. Baiklah, kalau menurut saya dari kesimpulan materi yang Bang Dian bacakan, yaitu ibu kota mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kehidupan pemerintah. Sebagai segala aspek kegiatan pemerintahan, ibu kota mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Nah, negara dikatakan maju dan berkembang apabila perkembangan dan pengelolaannya telah tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Dan wacana pemerintahan Indonesia untuk memindahkan ibu kota sebenarnya sudah lama ingin dilaksanakan. Namun, baru resmi untuk mengumumkan wacana pemindahan ibu kota tersebut pada masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, selanjutnya, dalam beberapa penelitian terdahulu telah dijelaskan, ada juga menurut memiliki informasi yang relevan bagi para investor di Indonesia seperti terhadap pasar modal Indonesia. Nah, mengingat urgensi yang luar biasa, rencana undang-undang tentang ibu kota negara hendaknya dimasukkan ke dalam prioritas utama dan terutama di dalam program prioritas 2020. Itu saja menurut saya, dan menurut saya penyampaian apa yang Bang Dion sampaikan cukup bagus dan mudah dimengerti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang saya presentasikan terhadap PPT tersebut. Baiklah, materi selanjutnya saya akan bacakan tentang pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Definisi pemerataan pembangunan. 1. Pengertian pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah jawaban terhadap masalah ketimpangan yang salah satunya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan antar wilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah. Tujuan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karena pembangunan, baik itu infrastruktur maupun SDM, merupakan komponen penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial yang tercapai di Indonesia yang maju dan adil. Nah, pembangunan kesejahteraan sosial ditingkatkan dengan adanya lembaga jaminan sosial yang mampu menjamin memenuhi hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi adalah berupa perumahan,
air minum, dan sanitasi. Selain itu, juga diperlukan adanya prinsip kesejahteraan dan non-diskriminasi dalam penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, ada mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin kesediaannya sumber daya yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutannya pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam terbaru yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungan yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan, sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai model bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapat yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna untuk memperkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan percabangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Yang kedua, ada mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Pembangunan kedaulatan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan politik, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. C, ada aspek pemerataan pembangunan. Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritoris sering diperlihatkan dengan konsep koefisiensi dan pertumbuhan. Pemerintah sudah memenuhi sejak penelitian 3 untuk mengupayakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Hal ini tercermin pada kebijakan 8 jalur pemerataan. Nah, yang pertama ada pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Yang kedua ada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada pemerataan pembagian pendapat. Yang keempat ada pemerataan kesejahteraan kerja. Yang kelima ada pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam ada pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita. Yang ketujuh ada pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air. Terakhir ada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Lanjut, yang D, infrastruktur merata untuk pembangunan yang berkeadilan. Dalam sudut pandang ekonomi, kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagai berikutnya. Infrastruktur sebagai sarana prasarana yang mempermudahkan aksesibilitas dan satu tempat ke tempat lainnya akan memudahkan dalam distribusi pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Sehingga pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah. Hal ini memiliki efek domino dan multipilar bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Ketika akses mudah, insentif untuk membangun usaha meningkat karena kemungkinan untuk akses lebih besar. Nah, singkatnya, infrastruktur berperan penting dalam penanggulangan masalah masyarakat, sehingga tercapai pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan pencapaian kesejahteraan atau kemaslahan bagi masyarakat secara merata. Terdapat 4 aturan umum terkait pembangunan infrastruktur publik dalam Islam. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara. Nah, yang kedua adanya kejelasan terkait kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Juga kepastian jalannya politik ekonomi secara benar. Yang ketiga ada rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara. Khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Keempat, ada pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari Baitul Mal tanpa memungut sepeser apapun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara, sehingga memang secara real kekuasaan dan dikelola oleh negara. Nah, selanjutnya yaitu penyebab tidak meratanya pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya dalam sebuah negara untuk mewujudkan kehidupan bangsanya. Rangkaian upaya dengan meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dari pembangunan nasional di bangsa Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian pada hari
pada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pembangunan nasional sebetulnya sudah cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat daerah yang banyak sepenuhnya tersentuh dalam pembangunan nasional. Hal tersebut disebabkan adanya campur tangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak terjadi sinkronisasi dalam pembangunan kebijakan. Daerah yang tertinggal akibat dari masalah infrastruktur sehingga dapat menyebabkan daerah tersebut ekonomi yang tidak berkembang. Khususnya di pedesaan masih terdapat jalan akses yang menghubungkan desa tersebut masih berbatu-batu dan berlubang. Terlihat bahwa kurang perhatian pemerintah dalam melakukan pemerataan di wilayah tersebut. Nah, kesimpulannya, permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dengan permasalahan pemerataan pembangunan, yaitu sumber dana pembangunan, alokasi dana, pembangunan dan efisiensi eksibilitas penggunaan pemerintah. Dan pemerataan pembangunan perlu dilakukan pemerintah sampai ke daerah-daerah lain agar mendorong pembangunan ekonomi yang juga turut menggelonjok pertumbuhan dan ekonomi bangsa. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipelajari oleh Bang Dion. Baik, saya akan memberi saran mengenai presentasi teman saya yaitu Raul Gonzalez. Kunci dari pembangunan yaitu pemerintahan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus tinggi, merupakan tujuan pembangunan yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap pemerataan pembangunan semua, seperti provinsi, kabupaten, dan daerah kecamatan. Yang kedua yaitu pembangunan pada hakikat, yang bertujuan yaitu untuk memperbaiki kualitas berbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan merupakan agenda sentral bagi semua negara dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menurut saya pemerataan pembangunan bagi bangsa Indonesia sudah lama dihentikan serta diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dapat diimplementasikan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi dan indikator yang bisa digunakan menilai sampai beberapa jauh pembangunan suatu daerah di periode tertentu. Baik, saran saya yaitu walaupun tingkat kesenjangan di Indonesia relatif, namun pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian dan masalah kesenjangan melalui pendekatan sosial atau wilayah. Pemerintah daerah harusnya membuka lapangan kerja yang dapat karya agar banyak yang pengangguran dapat bekerja. Yang selanjutnya itu terakhir, pemerintah daerah Indonesia sebaiknya melakukan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kerjasama yang baik antar sektor, wisata maupun pemerintah. Baik, menurut saya presentasi dari teman saya sangat bagus dan dapat dimengerti. Baik, sekian dari presentasi kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.